Saya yakin Anda akan prihatin sekali kalau menyaksikan berita yang satu ini. Ini ada sebuah karikatur yang saya baca menyebutkan sumbernya berasal dari salah satu pimpinan OJK. Tentu saja ini merupakan bagian dari edukasi publik. Tetapi apa yang saya baca ini sangat menyedihkan karena menyangkut soal profesi guru, yaitu menjadi pihak yang paling banyak terjerat pinjaman online ilegal. Ya, pinjam saja suatu hal yang biasa dalam kehidupan, dalam ekonomi, pinjam meminjam, orang meminjamkan, ada lembaga yang meminjamkan, itu hal yang sangat biasa sekali. Dan suatu ketika dalam kehidupan kita memang kita membutuhkan uang dan kita dalam keadaan sulit, maka kita terpaksa harus meminjam. Dan tentu saja ketika kita sehari-hari tidak terlibat, kita tidak merasakan berapa besar nilai suatu uang. Oleh karena itu maka Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa if you would know the value of money, jika kalian ingin tahu berapa besar nilai dari suatu uang, go and try to borrow some. Pinjam aja uang, di situ ada risiko-risikonya. Dan tentu saja ini bukanlah hal yang mudah karena setiap orang tentu saja memiliki credit rating yang berbeda-beda. Dan terlebih lagi ketika kemudian seorang melari kepada pinjaman online. Apa sih esensinya dari pinjaman online? Esensinya adalah Anda tidak ditanya-tanya Anda punya jaminan apa enggak. Anda tidak diminta untuk memberikan informasi yang terlalu jauh. Mereka hanya minta Anda memberikan akses pada data yang ada dalam ponsel atau device Anda. Dan itu adalah aset yang termahal. Kalau Anda misalnya kehilangan uang, Anda bisa cari uang Anda. Tapi kalau nama baik Anda direkayasa dan kemudian nama baik Anda diperdagangkan, dipertaruhkan, direkayasa, dibuat hoax, kemudian dimanipulasi orang-orang lain. Wajah orang lain yang sedang melakukan kegiatan diganti dengan wajah Anda dan kemudian teman-teman Anda mempercayainya. Maka nama Anda kemudian akan tercoreng dan kalau orang mempercayai itu maka akan hilang kepercayaan pada kita. Dia akan mencuri segala hal yang berasal dari diri kita. Tanpa kita sadari pinjaman online ini menjadi pinjaman yang termahal apalagi kalau ini ilegal. Mereka tidak minta aset, mereka tidak minta sertifikat tanah, rumah dan lain sebagainya seperti lembaga perbankan. Di bank saja kadang-kadang kita merasa bunganya sudah tinggi, tapi ini lebih tinggi lagi karena rata-rata bunganya adalah harian. Jadi semakin Anda tidak dituntut memberikan jaminan apa-apa, ingat kredit rating Anda itu semakin tidak bernilai. Yang lebih menyedihkan saya tentu saja adalah karena profesi yang paling banyak terjerat. Digunakan kata terjerat. Terjerat itu artinya ya tidak sadar bahwa kemudian Anda masuk dalam perangkap dan profesi itu adalah guru. Tempat kita menitipkan masa depan anak-anak, masa depan bangsa kita. Bayangkan kalau para guru saja mudah terjerat, bagaimana dengan pendidikan kita, apa yang akan terjadi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi dan tentu saja saya kira perbincangan ini menjadi sangat penting ketika kita menyaksikan ada seorang mahasiswa juniornya. Dan setelah diperiksa oleh polisi, ternyata dia mengaku telah terlibat dalam pinjaman online. Memang jumlahnya tidak besar, tetapi di balik pinjaman online itu ada lagi hal yang lain. Ada yang terlibat judi online, ada judi slot, ada game online, dan tentu saja juga bisa terjadi karena hal-hal lain. Seperti misalnya kata yang paling banyak menghipnotis bangsa kita beberapa tahun belakangan ini, cryptocurrency atau crypto. Ini adalah sebuah kata yang memang sangat menghenyakan kita. Yang seakan-akan kalau kita tidak ikut membeli maka rasanya kita adalah orang yang tertinggal. Dalam tradisi FOMO maka membuat banyak sekali orang kemudian takut kalau tidak terlibat. Seorang anak perempuan yang sedang pacaran dengan temannya dan kemudian temannya ini tiap hari di rumah bicaranya adalah kripto. Kenapa dia bicara kripto? Karena ayahnya juga main kripto. Jadi akhirnya pacarnya ini menuntut agar beli kripto. Mula-mulanya 1 juta, 2 juta, lama-lama puluhan juta. Saya heran banyak sekali orang yang begitu gampang untuk menaruh di satu keranjang atas aset yang mereka miliki. Dan akhirnya kemudian mereka pinjam dari keluarga atau mengambil uang keluarga dan kemudian taruh uang di situ. Padahal kripto ini adalah sebuah antah berantah, sebuah produk akibat disrupsi. Kita tidak tahu siapa yang memegang algoritmanya. Dan semua orang menaruh kepercayaan karena ini adalah sesuatu yang baru dan kita anggap modern. Dan di situ melibatkan para artis, motivator, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya yang berpikirnya hanya kaya saja. Dan inilah yang mengakibatkan seorang mahasiswa itu melakukan pinjaman online dan kemudian dia sangat cemburu melihat juniornya yang hidupnya tenang. Orang tuanya telah mendidik anak yang hidup tenang ini dengan
kehidupan yang wajar, tidak perlu greedy berlebihan. Orang tuanya dengan susah payah memberikan anaknya laptop, alat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi ketenangan hidup anak ini menimbulkan kecemburuan bagi orang yang terlibat pinjaman online. Dan akibatnya yang terlibat pinjol ini juniornya yang terlihat anak baik-baik ini. Tentu saja ada banyak sekali kasus yang bisa saya ceritakan kepada Anda selain kisah seorang mahasiswa tadi. Dan kita juga melihat cukup banyak orang yang akibat dari judi slot dan kemudian pinjaman online dan kemudian akhirnya tidak bisa memberikan pendapatan kepada keluarganya dan kemudian malu dan akibatnya pinjam dari online dan kemudian terteror dan akhirnya memilih untuk. Ini terjadi diantaranya adalah pekerja di IKN yang melakukan, tapi juga terjadi pada pekerja-pekerja lainnya. Termasuk seorang pemuda di daerah Solo yang kemudian di kuburan karena terlilit utang akibat kecanduan judi slot. Dia sempat diajak kumpul oleh teman-temannya tapi kemudian dia menolak. Kisah pedih tentang guru yang sudah tidak mendapatkan pendapatan yang layak, kemudian terlibat pinjaman online. Jadi ini adalah hal yang memprihatinkan kita semua. Terkait dengan itu tentu saja kita ingin tahu dan akhirnya saya bertanya kepada kawan saya, Saudara Dudung Abdul Qadir. Ini adalah Wasekjen PGRI dan dia mengatakan wajar saja kalau guru ini kemudian menjadi korban pinjol. Penjelasannya kurang lebih seperti ini, kita dengarkan bersama. Karena profesi guru jumlahnya paling banyak, ya. Kurang lebih 3-5 juta guru baik negeri maupun swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak guru, kurang lebih hampir 2 juta guru. Pertama, belum mendapatkan status honor, jadi gajinya sangat jauh dari harapan. Banyak bahkan yang gajinya di bawah 1 juta, apalagi di daerah-daerah, di ibu kota juga masih banyak yang baru 1-2 juta. Ya mereka secara finansial sangat kesulitan di era yang seperti ini. Jadi mungkin bisa jadi benar survei yang dilakukan oleh OJK. Kenapa? Karena ya kewajiban pemerintah untuk mesejahterakan guru belum tercapai. Terutama bagi guru-guru honor. Guru P3 kan baru diangkat di tahun 2000, optimalnya 2002-2003. Jadi bisa jadi benar, tetapi kami pun terus melakukan proses pembinaan terkait mengelola keuangan. Kami PGRI berjuang kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan status guru, perlindungan guru, kesejahteraan guru, kemudian memuliakan guru. Nah, Anda sudah mendengarkan ternyata jumlah guru memang banyak sekali dan memang kesejahteraannya perlu kita tingkatkan. Oleh karena itu maka salah satu solusinya adalah kita harus appeal kepada Kementerian Keuangan. Bahwa anggaran pendidikan ini ditinjau kembali, jangan hanya dilihat 20%-nya saja, tapi kita berikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Jangan hanya memperhatikan tunjangan kinerja kepada para pejabatnya saja, tapi berikanlah porsi yang baik kepada gaji guru. Nah, guru tentu saja perlu mendapatkan perhatian karena guru yang sejahtera maka dia bisa meningkatkan kompetensinya. Dia bisa fokus, dia bisa memberikan pengajaran yang lebih baik dan kemudian kita bisa meningkatkan marwah dari seorang guru. Saya sering sedih kalau melihat guru itu ditendang oleh orang tua, diselepet sampai matanya buta. Bahkan kemudian muridnya berani melakukan hal-hal yang tidak terpuji pada gurunya. Mengapa hal seperti ini semakin banyak semakin hari? Tentu saja ini PR besar, terutama bagi mereka yang akan menjadi calon pemimpin. Tentu saja politisi seringkali tidak tertarik untuk hal-hal yang bersifat jangka panjang. Kalau kita belajar tentang human capital investment atau investasi dalam modal insani suatu bangsa, maka kita ketahui bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan itu sangat penting sekali. Tapi siapa politisi yang tertarik untuk hal yang bersifat jangka panjang ini? Kalau Anda bikin UMKM setahun atau berapa bulan Anda sudah bisa kembali modal, Anda sudah bisa menikmati bersama keluarga. Apalagi kalau Anda jual produk yang cepat sekali berputar di masyarakat dan Anda bisa menggunakan influencer. Tapi investasi dalam pendidikan tidak bisa dicapai dalam 1-5 tahun. Bahkan dalam satu periode masa kepemimpinan presiden. Ini akan menyangkut suatu generasi sampai 20 tahun katakanlah. Jadi waktunya sangat panjang dan siapa politisi yang tertarik dengan hal seperti ini. Jadi sekali lagi ternyata dari beberapa informasi dari studi yang dilakukan ditemukan bahwa alasan dari guru yang kemudian terlibat atau terjerat dalam pinjaman online ini betul adalah karena remunerasi mereka sangat minim,
literasi keuangan mereka tidak memadai, himpitan kebutuhan dasar, latar belakang ekonomi guru rata-rata adalah menengah ke bawah. Dan di samping itu juga alasan masyarakat umum ditemukan adalah karena mereka harus membayar hutang yang lain. Apakah juga karena judi online atau hal-hal lain. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa guru itu menjadi gampang sekali terjerat? Tentu saja tidak bisa kita katakan semata-mata karena mereka kebutuhan. Dari dulu juga kebutuhannya tidak begitu terpenuhi. Tetapi hari ini ada aplikasi yang mempermudah semuanya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa kredit rating setiap orang itu berbeda. Ketika Anda memiliki kredit rating yang baik, maka Anda bisa pergi ke teman dekat dan teman bisa pinjamkan. Tapi kan tidak semua orang mempunyai teman yang punya uang dan bersedia untuk meminjamkan. Ada juga orang yang pergi ke bank dan bank pasti minta sertifikat atau surat-surat tertentu. Misalnya saja sertifikat tanah atau BPKB mobil Anda dan lain sebagainya. Tapi ya sebagian orang tidak punya ini. Maka kredit ratingnya dia tidak begitu bagus. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda cukup masuk ke aplikasi, buka di situ, tidak diminta data-data macam-macam, hanya kemudian mengisi formulir di situ dan Anda harus memberikan foto selfie dan KTP. Tapi setelah itu muncul tuh pop-up notification. Apa isinya? Mereka mengatakan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mengizinkan atau tidak untuk mengakses media, foto, video, dan file di dalam device Anda. Orang yang tidak paham dipikir biar saja, biar cepat. Kalau tidak ini nggak jalan ini aplikasinya. Maka mereka izinkan, allow, dan akhirnya kemudian data mengenai diri Anda terakses semua. Ini adalah hal termahal dalam hidup Anda. Pertama tentu saja bunganya kalau pinjaman online itu adalah harian. Bisa 1-2% per hari. Jadi bukan lagi tahunan tetapi adalah harian. Itu pertama. Yang kedua, hal termahal dalam hidup kita itu bukanlah surat tanah. Bukanlah BPKB mobil. Melainkan nama baik. Bayangkan kalau Anda minjam itu dan kemudian Anda memberikan mereka akses untuk memasuki data pribadi Anda. Maka mereka bisa memanipulasinya dan bisa mengancam kita. Bahkan menyebarkan kepada orang lain dan menterornya. Karena itu adalah senjata mereka, apalagi mereka adalah bisnis yang ilegal. Maka mereka lakukan itu semata-mata untuk membuat kita membayar dan membayar lebih besar dan akhirnya kita stres. Dan akhirnya kemudian kita cari pinjaman lebih besar sekali. Kita bisa saksikan orang yang utangnya 3,6 juta bisa menjadi 200 jutaan rupiah. Saya pernah didatangi oleh seorang tua yang sangat cemas karena anaknya terlibat pinjaman online seperti ini. Padahal anaknya anak baik-baik dan orang tuanya cemas mau jual tanah dan perlu uang dalam jumlah yang sangat besar. Saya tentu tidak tega karena ayahnya sudah tua dan apa yang terjadi selanjutnya orang tua bersedia untuk memberikan itu semua. Saya tidak perlu ceritakan kepada Anda bagaimana treatment itu saya lakukan. Tapi yang jelas orang tua ini memerlukan bantuan. Padahal anaknya sangat sederhana dan bersahaja. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya ini adalah semata-mata sebagai edukasi saya kepada masyarakat untuk menjaga hal yang sering saya sebut. Yaitu reputasi. Ingat ini adalah jauh lebih baik. Kita menjaga nama kita jauh lebih penting daripada kita sekedar mencari uang. Karena uang bisa Anda kejar tetapi nama baik kalau sudah hilang. Sulit sekali untuk kita pulihkan. Bayangkan kalau foto itu kemudian digunakan orang lain, data digunakan oleh orang lain. Misalnya saja ada orang yang melakukan kegiatan dan wajahnya diganti dengan wajah Anda. Bukankah sekarang mudah sekali dan kemudian teman Anda percaya bahwa itu adalah Anda. Dan akibatnya kemudian Anda kehilangan kepercayaan di sekolah, dibicarakan, dibully. Beberapa studi dalam cyber psychology menemukan ternyata banyak sekali orang yang kemudian sangat menderita karena dibully secara online. Jadi bullying di dunia online ini memang sangat mengerikan dan bisa berakibat Anda kehilangan nama baik. Kalau Anda kehilangan mobil, Anda bisa melapor pada radio, pada polisi, mungkin bisa kembali. Anda kehilangan uang, barangkali Anda bisa cari lagi. Tapi kalau Anda kehilangan nama baik, maka Anda selesai dalam kehidupan ini. Tidak mengherankan kalau kemudian orang melakukan upaya terakhir, yaitu bunuh diri. Tentu saja saya berharap OJK harus bekerja lebih keras lagi. Pihak kepolisian bisa mencegah lebih keras lagi. Dan tentu saja asosiasi pinjaman fintech ini pun juga bisa bekerja lebih keras lagi. Masyarakat juga jangan terlalu cepat untuk mengadili orang-orang yang kemudian dikirimkan kepada Anda tentang pinjaman mereka. Mari kita bersama-sama untuk abaikan itu semua.
Kita tidak perlu berpikir negatif terhadap orang-orang yang namanya disebarkan. Lebih baik kita bersama-sama dan kita membunuh mereka dengan cara yang lebih fair, yaitu mengabaikan pesan-pesan seperti itu dan tidak mendiskreditkan orang yang menjadi korban hoax atau korban yang sedang membutuhkan bantuan dari kita. Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis, Ken Alstead. Dia pernah mengatakan, tertawalah ketika Anda sedang meminjam, tapi kemudian ingat, barangkali Anda akan menangis ketika Anda harus membayarnya kembali. Karena kewajiban kita selalu adalah melunasi apa yang kita pinjamkan. Tapi tidak pada hal yang bersifat ilegal yang bisa menjerat kehidupan dan merusak persatuan. Stay relevant.